Oke, kembali lagi di channel Yosua Squad dan kali ini kita membahas mengenai kekurangan INTP. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian bisa terus terupdate dengan video-video terbaru daripada channel Yosua Squad. Oke, kita langsung mulai aja. Yang pertama, kekurangan INTP adalah sangat tertutup. INTP merupakan pribadi yang sangat-sangat tertutup ya, dan banyak orang tidak bisa melihat sebenarnya INTP itu orangnya kayak gimana. Karena sebenarnya walaupun INTP ini merupakan pribadi yang sangat intelektual, intelektualisme mereka sangat bersinar, mereka pintar, dan juga mereka memiliki begitu banyak yaitu pengetahuan akan begitu banyak hal. Namun sayangnya mereka melihat dunia di sekitar mereka, dunia secara fisik itu adalah sebagai gangguan, sebagai suatu halangan dalam dia menjalankan hari-harinya. Itulah sifat INTP ya, kekurangan INTP. Dan ini khususnya akan betul-betul benar-benar terjadi dalam dunia sosial ya, khususnya dalam dunia orang-orang, manusia-manusia lain ya. Karena pada dasarnya INTP ini mereka merupakan pribadi yang sangat pemalu dalam situasi-situasi sosial yang ada orang lain di situ. Mereka sangat pemalu dan mereka menghindari hal itu. Dan ini akan sangat kelihatan ketika INTP ini berada di suatu yang begitu sosial, begitu banyak orang. Misalnya kayak apa? Misalnya kayak pesta. Mereka akan terlihat sekali kalau mereka itu sangat pemalu ya. Dan bahkan kalau INTP ini punya satu sahabat dekat ya, bahkan sahabat dekatnya si INTP sendiri pun juga memiliki suatu nggak gampang untuk bisa melihat hati, melihat pikiran daripada si INTP tersebut secara seutuhnya ya, karena memang INTP merupakan pribadi yang sangat tertutup dan mereka cenderung menarik diri ya. Oke, selanjutnya adalah kekurangan INTP tidak peka ya. Oleh karena INTP ini memiliki kecenderungan untuk terperangkap dalam logika yang mereka miliki ya, dan oleh karena itu mereka akan cenderung untuk meremehkan yang namanya hal-hal yang berbau emosi, hal-hal yang berbau perasaan, hal-hal yang berbau yaitu hati ya. Karena mereka selalu berkutat dengan logika dan mereka akan meremehkan yang namanya subjektivitas ya, yang berkaitan dengan orang sebagai suatu hal yang tidak masuk akal, tidak logis, padahal itu penting ya. Dan juga mereka akan melihat yang namanya tradisi sebagai suatu halangan atas kemajuan. Padahal dan tradisi dilihat sebagai halangan ya, bukan suatu hal yang bagus tapi negatif di mata INTP yang namanya tradisi, ingat itu. Dan oleh karena itu yang namanya situasi-situasi yang berbau emosi, situasi-situasi emosional, situasi-situasi yang ada banyak perasaan di situ, itu seringkali merupakan suatu hal yang membingungkan bagi INTP. Dan oleh karena itu kecenderungan mereka untuk kurang memiliki simpati terhadap yang namanya perasaan dan hati ini dapat menyinggung orang lain ya. Itulah makanya INTP ada kecenderungan yang sangat kuat untuk tidak peka. Oke, selanjutnya kekurangan INTP yang ketiga adalah lupa diri ya. Ketika INTP ini menemukan suatu hal yang begitu menarik perhatian mereka, maka yang namanya kecenderungan INTP ini untuk tidak mempedulikan dan juga lupa diri itu bahkan tidak hanya dalam setting-setting sosial, tidak hanya pada dunia-dunia sosial, tidak hanya pada dunia orang lain yang membutuhkan hati dan perasaan, tapi juga mereka bisa lupa akan diri mereka sendiri. Mereka bisa lupa kalau mereka itu belum makan, mereka bisa lupa kalau mereka belum tidur, mereka bisa lupa kalau mereka itu butuh yang namanya sehat, mereka lupa akan kesehatan mereka ya. Dan itulah kecenderungan daripada INTP. Mereka bisa jadi lupa diri kalau udah begitu tertarik pada suatu hal yang begitu menarik perhatian mereka. Oke, selanjutnya kekurangan INTP adalah merasa superior ya. Ketika INTP ini berusaha untuk melakukan suatu hubungan dengan orang lain ya, dan juga untuk membangun suatu koneksi dan juga ingin membicarakan suatu ide-ide atau suatu pikiran-pikiran yang dimiliki oleh INTP, kadang INTP ini memiliki kesulitan untuk menyampaikan kata-kata, pemilihan kata-kata yang jelas,
pemilihan kata-kata, yaitu membahasakan intuisi mereka dengan kata-kata yang mudah dimengerti, itu kadang-kadang merupakan suatu halangan, karena nggak semua orang bisa menangkap dengan cepat apa sih maksudnya INTP ini. Nggak semua orang bisa menangkap dengan mudah apa sih yang sebenarnya dipikirkan dan juga apa yang ingin disampaikan oleh INTP ini. Dan ketika INTP ini berusaha untuk menjelaskan dari step A, B, C, D, E sampai Z, kadang-kadang mereka bisa mengalami kesulitan karena orangnya nggak nangkep-nangkep. Nah, kalau udah begitu, bisa jadi si INTP-nya ini akan meremehkan orang lain itu yang dirasa mungkin intelektualitasnya kurang daripada si INTP tersebut. Dan kalau udah begitu, biasanya mereka akan mikir, ngapain gue ngejelasin kayak gini panjang lebar, udah deh, nggak usah. Akhirnya dia ngomong gitu sama orang yang tadi, udah nggak usah, nggak jadi. Kalau udah kayak gitu, waduh, itu adalah suatu hal yang sangat menyakitkan, suatu hal yang sangat menyinggung lawan bicaranya si INTP tersebut ya. Oleh karena itu ini adalah suatu hal yang perlu dihindari daripada INTP ya. Oke, selanjutnya adalah anti aturan. Yang namanya INTP mereka sangat anti, mereka sangat muak dengan yang namanya aturan, mereka sangat muak dengan yang namanya panduan-panduan dan juga hierarki yang ada. Karena itulah ya, mereka memiliki kecenderungan untuk yang namanya mereka struggling ya dengan yang namanya untuk mematuhi aturan. Mereka memiliki kecenderungan untuk yaitu melewati dan juga menerobos setiap aturan yang ada, menerobos setiap aturan yang sudah dibuat, dan juga menerobos setiap yaitu etika-etika sosial, yaitu dan juga setiap kondak-kondak sosial yang sudah ada dan berlaku di masyarakat ya. Dan sebenarnya tingkah laku seperti ini, kecenderungan seperti ini akan sangat membantu INTP dalam menciptakan kreativitas, dan ini sebenarnya merupakan aslinya suatu hal yang positif ya. Namun sayangnya ini juga akan membuat mereka memiliki kecenderungan untuk menciptakan sistem-sistem baru, menciptakan yaitu suatu hal-hal yang baru yang bisa menggantikan hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Yang mana sebenarnya hal-hal yang sudah ada sebelumnya ini, yang penuh dengan aturan ini, yang penuh hierarki ini sebenarnya diciptakan itu untuk menciptakan yang namanya suatu stabilitas, menciptakan yang namanya suatu keamanan dan juga kestabilan. Kalau ini nanti diganti ya, walaupun kelihatannya bagus demi yang namanya otonomi ya bagi INTP, tapi bisa jadi yang ada malah nggak jadi gitu, karena belum tentu sistem yang baru yang dibuat oleh INTP ini adalah yang terbaik begitu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kekurangan INTP, meremehkan diri sendiri ya. INTP memiliki kecenderungan untuk meremehkan diri sendiri. Maksudnya gimana? Karena yang namanya INTP ini mereka memiliki pemikiran hati yang begitu terbuka dengan yang namanya informasi-informasi baru, begitu terbuka dengan pengetahuan-pengetahuan baru ya. Dan ini karena mereka begitu suka dengan informasi-informasi baru, mereka memiliki kecenderungan untuk tidak memiliki komitmen sedikit pun. Dan oleh karena itu ini juga berlaku dalam hal kemampuan diri mereka. Mereka tidak berkomitmen dengan kemampuan diri mereka. Karena mereka tahu, si INTP ini tahu bahwa ketika mereka itu mempraktekkan sesuatu, mereka akan mengimprove ya. Mereka mempraktekkan sesuatu, mereka improve. Mereka praktek, improve. Begitu terus. Dan oleh karena itu, mereka juga memiliki pandangan bahwa setiap hal yang mereka kerjakan ya, walaupun yang dikerjakan itu sudah begitu baik, begitu bagus, begitu sempurna, itu namun sayangnya pekerjaan mereka dianggap oleh si INTP sendiri adalah pekerjaan yang kurang optimal. Mereka selalu berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa lebih baik lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi. Padahal sebenarnya sudah bagus, sudah optimal, sudah begitu sempurna. Dan INTP memiliki kecenderungan untuk tidak menerima hal ini, sehingga bahkan mereka akan memiliki kecenderungan untuk yang namanya menunda-nunda pekerjaan mereka. Dan juga demi yang namanya revisi terus, udah dilakukan, udah dikerjakan, tapi direvisi lagi, padahal udah bagus, udah sempurna. Dan bahkan kadang-kadang lebih parahnya, kalau mereka
ingin melakukan sesuatu tapi belum memulai, sudah berhenti. Waduh, ini harus dihindari ya. Oleh karena itu INTP jangan remehkan diri sendiri. Oke, demikian kekurangan INTP. Terima kasih.